Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Salah satunya adalah nikmat harta yang harus kita jaga dan kelola dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang menjaga harta dalam Islam. Harta dalam pandangan Islam bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga merupakan ujian bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa harta adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita diuji apakah kita mampu mendapatkan, mengelola, dan membelanjakannya sesuai dengan syariat. Karena itu, menjaga harta dalam Islam tidak hanya berarti mengumpulkan kekayaan, tetapi juga menjaga cara memperolehnya dan bagaimana harta tersebut dibelanjakan. Islam sangat menekankan pentingnya memperoleh harta dari jalan yang halal. Allah Subhanahu wa taala melarang keras umatnya untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal melalui riba, korupsi, penipuan, atau merugikan orang lain tidak akan membawa berkah. Bahkan harta tersebut bisa menjadi sumber kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa harta yang haram akan mengotori diri kita dan menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain menjaga cara memperoleh harta, Islam juga mengajar agar kita menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa setiap harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus membelanjakan harta untuk hal-hal yang diridhai Allah, seperti menafkahi keluarga, membantu orang yang membutuhkan, berzakat, berinfak, dan bersedekah. Menjaga harta juga berarti kita tidak boleh menjebak dalam sifat kikir dan tamak. Allah Subhanahu wa taala mengancam sifat ini dalam surat Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi, "Supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya." Sifat tamak atau mencintai harta secara berlebihan dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita lupa akan tujuan utama hidup kita, yaitu mengabdi kepadanya. Harta hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika kita tamak, kita bisa lupa bahwa harta itu hanyalah titipan sementara yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu bersikap dermawan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa menjadi orang yang gemar berbagi adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kesimpulannya, sebagai penutup, marilah kita sama-sama merenungkan betapa pentingnya menjaga harta dalam Islam, serta harta bukan hanya titipan, tetapi juga ujian. Kita harus berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal, menggunakan harta untuk kebaikan, serta menjauhi sifat kikir dan tamak. Dengan demikian, harta yang kita miliki akan mendatangkan berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk mengelola harta dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.